menebus keberartian hidup kita. Manusia dicipta oleh Allah Tritunggal sebagai the image of God Tuhan, sebagai imago Dei Tuhan, sebagai peta teladan Tuhan yang memiliki satu keunikan dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Manusia diberikan satu kemampuan untuk berpikir mindful. Kedua, manusia diberikan satu kemampuan yang namanya diakosune, righteousness. Sehingga manusia bisa membedakan mana yang adil, mana yang tidak adil, mana yang benar, mana yang tidak benar. Jadi diakosune itu mengarahkan kita menyatakan keadilan Tuhan itu nyata di dalam seluruh dimensi kehidupan kita. Dan yang ketiga, manusia diberikan potensi untuk hidup suci, beribadah kepada Tuhan, holiness. Nah, di dalam bagian itu juga manusia diberikan potensi karakter yang makin lama makin serupa dengan Tuhan. Nah, tetapi kita bisa melihat dosa mengakibatkan semuanya ini menjadi rusak. Dan dosa akhirnya menghancurkan karakter, dan dosa akhirnya membuat manusia menjadi tidak berarti. Demikian pun kita bisa melihat dalam contoh ini, bagaimana Yakub menjadi satu pribadi yang rusak. Mari kita mengenal tentang karakter Yakub yang rusak, yang berdosa itu. Pertama, dia memiliki karakter pembohong dan penipu. Nah, kedua kita lihat lagi. Sudah penipu, karakternya penakut lagi. Jadi di dalam bagian inilah saudara, kita bisa melihat bagaimana karakter Yakub menjadi orang yang tidak berarti karena dia tidak memiliki karakter yang agung. Jadi di dalam bagian inilah saudara, karakter Yakub diubahkan melalui pergulatan dengan malaikat Tuhan. Pertanyaannya, kenapa harus Tuhan yang intervensi? Natal, berita terang hadir di tengah kegelapan dunia. Natal, berita Allah daripada surga, intervensi dunia yang berdosa untuk hadirnya Kristus menebus dari keberdosaan, menerangi kegelapan hati setiap orang untuk kembali kepada Tuhan. Perubahan yang paling sejati jikalau itu dikerjakan dari atas ke bawah. Perubahan yang paling sejati jikalau Kristus lahir dalam hati kita. Dan dia memperbarui seluruh daripada imago Dei kita. Mempengaruhi cara berpikir kita, cara tindak kita, cara sikap kita. Jadi bukan karena perubahan daripada lingkungan, ini situasional. Tapi perubahan yang paling sejati, yaitu Allah yang suci, yang tidak pernah berubah. Dan Allah yang merupakan perubahan yang paling sejati, itu turun atas kita. Disitulah perubahan itu terjadi. Maka perubahan itu akan terus punya konsistensi ketika firman sang kekuatan daripada kehidupan kita. Dan firman sebagai penerang seluruh kehidupan kita. Firman daripada nilai daripada terang hidup kita. Itu memimpin kita. Kita akan masuk dalam satu perubahan yang konsisten. Kenapa? Jalur kita sudah benar. Jadi di sini kita bisa melihat saudara, perubahan karakter Yakub adalah ketika dia mulai melibatkan Tuhan. Maka di dalam bagian inilah kita melihat karakter Yakub diubahkan dari yang tidak berarti menjadi berarti. Tapi ada tanda. Apa tandanya? Yaitu kakinya yang pincang. Di dalam banyak hal, di sini kita belajar. Perubahan membutuhkan pengorbanan. Untuk sebuah perubahan dalam keberartian kita. Jadi di dalam bagian inilah saudara, kalau engkau anak Tuhan, dirimu di program Tuhan menjadi orang yang berarti. Program Tuhan bukan kehancuran diri kita. Program Tuhan adalah damai memimpin pengharapan kita. Maka keberartian kita itu akan dipimpin oleh Tuhan karena dia sebagai sumber perubahan. Dia sumber penyertaan keberartian kita. Maka libatkan Tuhan, terus memohon, mengemis, minta belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan akan tahu siapa kita dari buahnya. Yaitu apa? Buah hidup kita. Buah hidup kita adalah engkau mandiri secara iman, secara karakter, secara nilai hidup. Jadi keberartian kita puncaknya ketika engkau hidup terus menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan.